bangga, bangga bersarung mangga. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kala seorang hamba yang beriman sudah berusaha untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan. Akan tapi ada kala karena kelalaian menguasainya, lalu terjerumuslah di dalam kemaksiatan. Dan itulah manusia. Atau bahkan mungkin ada orang yang mengerti itu sebuah kemaksiatan dan dia dengan sengaja karena kekerasan hatinya. Apapun bentuknya, ini ada. Yakni ada orang yang kepleset dalam maksiat. Dia sudah berusaha untuk menghindar tapi kepleset. Atau yang saat ini masih dalam pembangkangan, ingin melanggar Allah, lakukan kemaksiatan. Perlu kami sampaikan kepada siapapun yang terjerembab di dalam kemaksiatan seperti itu tadi. Baik dengan cara sengaja dia melakukan kemaksiatan, atau yang terpleset di dalam kemaksiatan sementara dia sudah berusaha untuk menghindar. Ketahuilah bahwa hukuman Allah sangat pedih. Hukuman Allah sangat pedih, dimulai dari hukuman nanti di alam barzah. Siksa di alam barzah. Kemudian ketersiksaan atau tersiksa di saat berada di padang mahsyar. Belum lagi nanti neraka jahanam. Maka takutlah kepada Allah. Dan Allah Maha Kasih memanggil hambanya, menyeru kepada hambanya, siapa yang mau kembali kepadaku, mau bertobat. Bahkan menyuruh agar kita bersegera kembali kepada Allah dengan dosa-dosa kita. Dan setelah itu apa? Allah menjanjikan dengan pengampunan yang luar biasa. Bahkan baginda Nabi menyebutkan kalau orang benar-benar bertobat dengan sungguh, maka ketahuilah dosa yang pernah dilakukan menjadi seperti tidak pernah ada dosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Nah ini, maka mari bergegas kita menuju tobat, menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengampunan, pertobatan menuju pengampunan Allah atau tobat itu adalah dimulai daripada penyesalan yang ada di dalam hati kita akan dosa tersebut, merenungi tentang bahayanya dosa. Sehingga yang ada adalah penyesalan setelah itu. Kenapa? Ini menjadikan Allah murka. Kalau sudah Allah murka, seorang hamba akan disiksa karena dimurkai oleh Allah. Nah, kesadaran akan makna ini menjadikan seorang hamba untuk berusaha. Setelah itu berusaha untuk meminta ampun kepada Allah, kemudian serius berusaha untuk tidak mengulangi kejadian tersebut. Kalau dalam pembahasan pertobatan adalah tanda tobat adalah menyesal dan tidak mengulangi. Akan tapi bisa saja kita katakan bahwasanya kalau tobatnya sungguh dan benar-benar, dia tidak akan mengulangi dengan sengaja. Kalaupun seandainya nanti terpleset, adalah dia akan kembali kepada Allah dengan segera. Nah, penyesalan inilah yang harus terus kita raba-raba, kita cari di hati kita. Adakah penyesalan di hati kita tentang sebuah kemaksiatan, sebuah dosa yang kita lakukan dengan mata kita, dengan lisan kita, dengan telinga kita, dengan syahwat kita? Ini yang harus kita hadirkan. Dan orang tidak akan bisa menyesal dengan sesungguhnya kecuali dia menyadari akan dosa tersebut dan besarnya murka Allah karena dosa itu. Dan pedihnya siksa dari Allah. Dan orang tidak akan menyadari tentang besarnya murka Allah dan sedihnya siksa kecuali kita merenung. Maka yang pertama dan utama perlu kita hadirkan, sering-sering merenungi tentang kehidupan kita di dunia, kita sambungkan dengan akhirat. Lalu bagaimana kita berdosa?
Sehingga kita mengingat dosa-dosa kita untuk kita bertobat, mohon ampun kepada Allah. Tapi jangan salah, jangan mengingat dosa menjadikan sebab kita putus asa. Tapi ingatlah dosa untuk kembali kepada Allah. Dan di saat seorang menemukan dirinya menjadi seorang yang menyesali akan segala dosa dan tahu hukuman Allah sangat pedih, dia tidak akan mengulangi, dia berjanji tidak akan mengulanginya. Kalaupun dia mengulangi adalah bukan karena dia niat dan rencanakannya. Mana orang semacam inilah orang yang tobat dengan sesungguhnya. Sehingga di saat dia memohon ampun kepada Allah sangat sesuai antara lisan dengan yang ada di hatinya. Sehingga itulah astaghfirullahaladzim, permohonan ampun yang sejati. Istighfar. Orang mungkin sering istighfar. Ya, secara lisan sudah ada faedahnya. Karena dia menyebut nama Allah. Astaghfirullahaladzim. Memohon ampun kepada Allah. Akan tapi untuk mendapatkan pengampunan sejati dari Allah harus ada kesadaran di dalam hati. Jangan sampai istighfar kita adalah bukan istighfar yang berangkat dari penyesalan. Seperti dikatakan oleh Rabi Adawiyah, istighfar yang perlu diistighfari. Istighfar yang perlu diistighfari. Karena istighfarnya memohon ampunnya adalah bukan mohon ampun karena sadar. Walillahil mathalul a'la. Kita bisa buat contoh kepada manusia. Kalau sesama manusia, kita sama manusia kan satu pangkat, lalu kita berdosa. Tapi kita minta ampunnya adalah nggak serius. Kayak ngecek, ampuni ya, ampuni, tapi sambil ngecek. Bikin marah orang. Begitu juga dengan Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita mohon ampun kepada Allah tidak atas dasar kesadaran akan dosa kita, khawatir kita seperti bermain-main mohon ampunnya kepada Allah. Maka dari itu yuk kita hidupkan hati kita. Menyesal, merenung dulu akan kehidupan kita, dosa kita, kesalahan kita. Setelah itu sampai kepada sebuah penyesalan. Dan setelah kita menyesal, berjanji tidak mengulangi, kemudian dia mengucapkan astaghfirullah. Aku mohon kepadamu ya Allah. Astaghfiruka ya Rabb. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Diampuni oleh Allah dan setelah itu kita mendapatkan gelar at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Uhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.